Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhul amin. Sayyiduna wa maulana wa syafi'una Muhammad Abil Qasim al-Amin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kita sama-sama cintai dan banggakan, pengurus besar Nahdlatul Watan, Ummun Nahdiyin wan Nahdiyat, yang atalallahu umraha wa adamallahu sihhataha, amin. Abot kena amin. Telat. Apa yang aminan dikah berdoa. Masayikhi ma'hadi daril Quran wal hadis, yang sama-sama kita banggakan dan hormati, masyayikh ma'had yang hadir pada pagi hari ini, yang kita semua sama-sama cintai, para pengurus dari atas sampai ke bawah, dari daerah sampai ke ranting, para asatiz, para dewan guru, adik-adik, tulab talibat, santri-santriwati yang baru maupun yang lama, yang saya cintai. Alhamdulillah. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan dan mengajak kepada adik-adikku yang saya cintai, karena baik hati serta langsing body itu tandanya kita-kita ini adalah pennya Jokowi. Sebagaimana halnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua adik-adik, demikian halnya juga kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah pendak. Allah tidak memilih waktu dan memilih tempat untuk mencurahkan nikmatnya kepada kita. Demikian halnya juga kita selaku hamba, ndak pilih tahu, ndak pilih waktu, selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya masalah syukur adik-adik sudah tahu, adik sudah maklumi masalah syukur, saya yakin. Tapi yang ingin saya garis bawahi, syukur kuncinya adalah tafakkur. Syukur kuncinya tafakkur. Sekat terjadi dengan syukur, lamut dewah pikiran apa yang syukuri, lamut dewah berpikir, terpikiran dulu. Alhamdulillah, adik-adikku misalnya yang tamat aliyah pada saat ini bisa meneruskan, melanjutkan sekolahnya, studinya ke Ma'had Darul Quran wal Hadis maupun perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin ini, yesim pikiranno, insyaallah saya yakin adik-adik barulah menjadi orang yang bersyukur. Adik berpikir alhamdulillah masih hidup ibu-ibu. Kalau pelungguh berpikir alhamdulillah makin masih tican umur isi Allah Ta'ala, tiang yakin pelungguh akan menjadi orang yang bersyukur. Dan seterusnya, silahkan dikias. Akan tetapi kata kuncinya adalah syukur
kuncinya tafakur. Tulab talibat, para hadirin jemaah muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang tiang cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada pagi hari ini kita wajib bersyukur selaku warga nahdiyin nahdiyat bahwa pada kesempatan ini bisa kita mensiarkan kembali tradisi yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Sayarang Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini merupakan tradisi, ini merupakan adatus sadat, tradisi yang is the best istilah kita, tradisi terbaik yang diwariskan kepada warga nahdiyin nahdiyat, yang diwariskan oleh Al-Maghfurlah kepada kita semua. Tentunya semua warisan-warisan daripada Al-Maghfurlah bisa kita nikmati, bisa kita lestarikan, bisa kita siarkan, bisa kita ta'mirkan berkat adanya ummuna kita, ummun nahdiyin wan nahdiyat. Berkat beliau. Lamun darak beliau saya teh nak edak. Kalau saya yang mengajak adik-adik ini, saya yakin dek mele wahane. Tak mungkin ada yang mau. Tapi tatkala beliau alhamdulillah menginstruksikan, mengajak, memerintahkan dan seterusnya, darak dengan semal kena endik. Seperti saya nelpon senat suruh pidato si Umi Lem Aru. Dia semal kena endik. Uli si penade bisa tahu dekan mana. Ya begitulah contoh sederhana daripada barokah. Alhamdulillah berkat adanya beliau ummi kita, ummun nahdiyin wan nahdiyat. Alhamdulillah tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah bisa kita laksanakan adik-adik. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu poin yang kami ingin garis bawahi, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik selaku bahan renungan kita, yang wajib kita ambil hikmahnya, terutama adik-adik kami yang baru, supaya tidak bingung, supaya adik-adik jangan ragu atau ada pertanyaan di hati sanubari adik-adik kami yang baru, atau kita semua yang keyakinan kita kepada ummuna kita mungkin masih kutung en kata misalnya, masih ajak-ajak ruan misalnya, marilah kita kaji, kita renungkan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi, yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban ini. Apakah itu? Sangatlah banyak. Nanti Tuan Guru Mustamin Hafifi akan melanjutkannya. Karena beliau sudah siap dengan kitab Maza fi Sya'ban. Apa syarat li Sya'ban wah lengkap li beliau. Dikarang oleh guru besar saya, Profesor Al-Maghfurlah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru kami, bukan guru adik-adik. Dia mau ngaji soal, dia bukan guru jarin ya. Oke, yaitu salah satu sejarah adik-adik yang terjadi di bulan Sa'ban adalah tahwilul qiblah. Apa kena tahwilul qiblah? Tengok kiblat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semulanya solatnya menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Mekkah Al-Mukarramah, tiba-tiba ada perintah setelah hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah, arak perintah leman Allah Ta'ala adik Nabi tengenguh andang sembahyang. Kemana? Ke Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Saya yakin Anda sudah tahu Palestina. Perintah
sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau pindah arah solat, ngengoh andang sembahyang, menoh andang Ka'bah. Apa sebabnya? Karena di waktu itu adik-adik para Yahudi pada Nasrani yang ada di sana di Madinah Al-Munawwarah milu-milu nojok Nabi, menonton Nabi, menonton to andang Nabi, to andang nia endah. Akhirnya diperintahkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jangan menyamakan dirinya dengan mereka. Mereka dengan cara dipindahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan telu jelu. Kurang lebih. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan pindah kiblatnya, kalau istilah mudahnya sekarang galau. Lagu dit kanggo kena Nabi galau. Itu namanya takriban ilal fahmi. Ada yang sajalah paham. Galau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Susah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu beliau ingin kembali arah solatnya ke Ka'bah atau Mekkah Al-Mukarramah. Isi serin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bilang nek sembahyang nongak doang andang langit, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rindulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap sholat maupun selesai sholat, Rasul sangat rindu kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau kita analogikan adik-adik, kalau kita analogikan cerita yang ada di Al-Quran dengan fenomena yang terjadi di Nahdlatul Wathon kita ini, wajar saya terharu karena saya mengalaminya. Jadi karena rindunya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama sekian belas bulan, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Barulah beliau diperintahkan untuk kembali menghadap Ka'bah, kembali menghadap Mekkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu muslimin muslimat yang cintai, hikmah mungkin yang bisa kita ambil, kita warga Nahdliyin pada saat ini, ya kalau bisa kita katakan pindah kiblat, kita hijrah. Sering saya sampaikan di kelas, sering saya sampaikan waktu mengajar. Sebelum hijrah terjadi, sebelum perpindahan terjadi, sering guru saya Al-Mukarram dan guru Haji Lalwanas Hasri menyampaikan hal ini. 2-3 tahun sebelum terjadi, beliau sudah memprediksi. Beliau sudah sering menyampaikan cerita-cerita sejarah daripada Islam, sejarah daripada perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menyampaikan hal itu. Kayaknya Nahdlatul Wathon ini mirip nasibnya dengan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah prediksi beliau. Sehingga menjadi kenyataan. Wallahu alam, beliaulah yang paling tahu. Ceritanya sampai sana. Apakah beliau ada isyarah, ada bisarah, apakah ada ru'yah? Wallahu alam. Nanti kita sama-sama tanya kepada beliau. Adik-adik yang saya cintai, tulab talibat, santri-santriwati,
para wali murid yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah mungkin kita katakan kita juga alhamdulillah mengikuti tradisi jejak daripada perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan Mekah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah peluk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, itulah yang kita alami. Kenyataannya sudah seperti itu. Ternyata istilah kasarnya bahwa hijrahnya kita ada istidlal kita, yaitu tahwilul kiblah tersebut. Kita berpindah alhamdulillah. Hikmahnya tentu ada hikmahnya. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa apa katanya di ayat itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaih wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Maksudnya apa adik-adik? Liya'lama man yattabi'ur rasul. Rasul hijrah ke Madinah Al-Munawwarah supaya clear siapa yang benar-benar mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummuna mengajak kita pindah supaya clear, jelas siapa pengiring beliau. Kan marah itu ya. Orang tahu, seorang semua sudah tahu, tidak ada yang tidak tahu bahwa ummuna kita adalah pewaris daripada Nahdlatul Wathani. Tidak ada yang tidak tahu. Sidem pun tahu itu. Teres pun tahu. Saya sendiri alhamdulillah sering sekali saya dengar dengan telinga saya yang beloang ini. Di Musola Abrar namanya. Mungkin Anda tidak tahu itu. Sering alhamdulillah. Saya mengaji di Al-Maghfirlah dari kelas 2 aliyah dulu. Kelas 2 aliyah. Kebetulan aliyah waktu kami aliyah dulu masuk sore, alias masuk bian-bian. Berarti mau milu ngaji ke Lemak. Alhamdulillah. Berarti ya berapa tahun jadinya? Beliau meninggal waktu saya tingkat 3. Ya 5 tahun lah. Jadi banyaklah hal-hal yang sama dengar. Di antaranya seperti itu. Bahwa logis sekali tidak ada seorang pun warga Nahdien, Nahdiyat, apalagi jinjat, apalagi abituren, tidak ada yang tidak tahu bahwa ummuna kita adalah pewarisnya. Tapi mereka kenapa tidak ada yang tidak tahu? Ya, kalau kita analogikan apa yang ada di Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Unin wayeun entan taun pada entan kan tahu anak jarian. Darak dengan dia tahu anak jarian. Kalau istilah Maulana Syekh Thariq Sirdar Ali, darak dengan lupa aran. Dah kamu warak lupa aran nanti. Tak ada orang yang lupa namanya. Begitulah kira-kira kalau kita analogikan dengan ayat allazina atainahumul kitab, mereka yang sudah diberikan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka tahu sebagaimana mereka tahu anaknya. Itulah balignya, yang majaznya yang namanya Al-Qur'an. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada fariqah. Ada sebagian di antara mereka yaktumunal haqqa. Itulah yang menyembunyikan, merahasiakan yang namanya hak, yang namanya menyembunyikan, merahasiakan yang namanya kebenaran. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Yaktumunal haq. Dia tahu. Ya okelah kita kembali bahwa hikmah daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, apa namanya, tahwilul kiblah begitu, apa supaya tahu, supaya clear
siapa yang ingin, siapa yang benar-benar menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian juga kita diajak oleh ummuna kita. Masya Allah, saya ikut ke Kali JG namanya. Saya selesai di Kali Jaga Umi. Ya, yang adalah mutaharijin pertama di Kali JG namanya niki. Nggih. Umi ya tahulah tiang niki nggih. Tiang tahu, alhamdulillah tiang adalah pertama di sana. Kalau di Anjani belum sempat kami di Anjani karena selesai di Kali JG langsung bernasib ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi terlalu panjang ceritanya adik-adik ya. Kan sering saya jelaskan di seminar-seminar yang ada di kampus bagaimana tentang tragedi-tragedi. Segala pertanyaan saya undang Anda, saya persilahkan, saya pesila adik-adik waktu seminar untuk bertanya. Nah dari itulah mungkin tidak bisa kami ceritakan panjang dan lebar tentang hijrah-hijrah tersebut. Tapi cukup itulah hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwa ya supaya clear siapa yang benar-benar mengiring ummuna kita. Mudah-mudahan adik-adik kita termasuk pengiring beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.